Cool. Amsterdam. Amsterdam mengisahkan tentang 3 sahabat pada tahun 1930-an yang menjadi saksi atas kematian anak perempuan dari salah satu jenderal yang paling berpengaruh di Amerika. Membuat mereka tertuduh dalam kasus yang sebenarnya dibuat oleh sebuah organisasi yang sedang berupaya menyebarkan pahamnya di Amerika. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film Amsterdam 2022. Film dibuka di New York pada tahun 1933. Seorang veteran perang bernama Bert telah beralih profesi menjadi seorang dokter. Ia membantu para veteran memperbaiki tubuh yang rusak karena peperangan. Bert juga menyanyikan lagu untuk membangkitkan semangat mereka untuk terus melanjutkan hidup. Dalam pekerjaannya, Bert dibantu oleh teman dekatnya semasa perang bernama Harold yang saat ini telah menjadi seorang pengacara untuk mengurus semua hak para veteran secara hukum. Hari itu, Harold mengabarkan kalau mereka memiliki sebuah pekerjaan dengan bayaran tinggi dari Liz Miken untuk mengautopsi tubuh ayahnya, Jenderal Bill Miken, yang tewas dalam perjalanan kembali dari Eropa. Liz meyakini ada kejanggalan atas kematian Bill karena menurutnya Bill adalah orang yang sehat. Bert dan Harold sangat menghormati Bill sebagai komandan yang membangun resimen mereka pada Perang Dunia Pertama. Otopsi ini harus dilakukan secepatnya karena keluarga Liz tak ada yang mempercayai keyakinannya. Mereka hanya memiliki waktu 2 jam untuk menyelesaikan otopsi dan menyerahkan laporan di restoran pada jam 5 hari ini. Tak lama datang juga Milton, seorang veteran, membantu membawa tubuh sang jenderal ke ruang otopsi. Dibantu oleh perawat Irma, Bert kemudian memulai pekerjaannya mengautopsi tubuh jenderal sampai mereka menemukan cairan racun di dalam lambung sang jenderal yang merupakan penyebab kematiannya. Setelahnya Bert dan Harold mendatangi restoran yang telah dijanjikan untuk menyerahkan hasil otopsi, tapi Liz meninggalkan mereka dengan terburu-buru dan terlihat sangat ketakutan. Saat itu, Liz mengatakan kalau seorang teman dari keluarga Fuss telah memperingatkannya kalau tindakan ini berbahaya dan bisa mengancam jiwanya. Tiba-tiba seorang laki-laki datang mendorong Liz ke tengah jalan sehingga sebuah mobil menabrak membuat Liz tewas saat itu juga. Kemudian laki-laki itu segera berteriak meyakinkan semua orang kalau Bert dan Harold lah yang telah mendorong Liz. Seketika warga dan petugas berdatangan mengejar mereka. Adegan kembali ke New York pada tahun 1918 memperlihatkan Bert yang sedang berada di hadapan kedua mertua dan istrinya, Beatrice. Kedua mertuanya mengabarkan kalau mereka telah menyelesaikan dokumen untuk mengirim Bert ke medan perang. Bert sangat takut mati, tapi Beatrice terus meyakinkannya untuk pergi. You'll fit in better when you have more medals. Pada akhirnya Bert pun pergi berperang meskipun ia yakin kalau ini adalah sebuah upaya sang mertua dan Beatrice untuk menyingkirkannya. Di sanalah Bert berkenalan dengan Harold, Milton, dan Jenderal Bill sebagai pemimpin mereka. Persahabatan terjalin akrab, mereka saling membantu menyelamatkan satu sama lain. Sampai di suatu hari peperangan besar itu membuat keduanya cedera parah. Bert kehilangan bola mata dan logam serpihan peluru berserakan menancap di tubuh mereka. Mereka dirawat oleh seorang perawat bernama Valerie. Perawat itu aneh, ia mengumpulkan semua logam dan serpihan peluru yang diangkat dari tubuh para prajurit. Kelakuan itu ditentang oleh pendeta yang menuduh Valerie tidak menghormati para korban perang. Tapi Harold membuka suara membela Valerie sehingga semua prajurit pun bersama-sama mengusir pendeta dari ruangan medis. Atas bantuan itu Harold dan Valerie mulai akrab. Valerie mengajak Harold untuk minum sebagai ucapan terima kasih. Tapi Bert tak mau ketinggalan. Dengan bersusah payah ia pergi menyusul keduanya.
Di sana Burr menanyakan alasan mengapa Valerie menyimpan semua logam dan serpihan peluru dari tubuh prajurit. Untuk itu, Burr menawarkan sebuah lagu karangannya sebagai imbalan agar Valerie bersedia menjawab pertanyaannya. Kesepakatan pun dibuat, lalu mereka bernyanyi dan bergembira bersama. Kemudian, Valerie menunjukkan karya seni aneh yang dibuatnya dari logam dan serpihan peluru seperti ukiran, gelas, teko, sisir, dan masih banyak yang lainnya. Untuk membantu Burr mendapatkan mata baru, Valerie membawa mereka terbang ke Amsterdam menjumpai teman Valerie yang bernama Henry dan Paul si mata kaca. Semua terlihat mudah karena Valerie memiliki keahlian lain, yaitu memalsukan dokumen. Banyak waktu yang mereka habiskan di Amsterdam. Mereka selalu bersama sampai pada akhirnya mereka pun berpisah saat Burr kembali ke New York demi menemui Beatrice, istri yang terus dirindukannya. Tapi harapan Burr tidak berjalan dengan baik. Ia ditolak oleh kedua mertuanya sehingga kemudian Burr tinggal terpisah dari mereka. Burr menikmati kehidupannya sebagai seorang dokter membantu para veteran yang kesulitan. Tapi itu tak berlangsung lama karena Burr harus berurusan dengan hukum karena terseret dalam kasus penyalahgunaan obat pereda nyeri. Kabar itu segera sampai kepada Harold dan Valerie, sehingga Harold meminta Valerie agar memohon bantuan kepada keluarganya yang memiliki pengaruh di New York untuk membebaskan Burr. Awalnya Valerie keberatan karena kepergiannya dari New York adalah karena Valerie tak ingin lagi berada di lingkungan keluarga yang selalu mengekangnya. Tapi pada akhirnya Valerie setuju, sampai pada keesokan harinya Valerie tiba-tiba saja menghilang dengan hanya meninggalkan sepucuk surat untuk Harold. Dan beberapa hari kemudian Burr dibebaskan dari penjara. Sedangkan Harold kemudian kembali ke New York mengambil gelar sarjana hukumnya dan bekerja sama dengan Burr selama bertahun-tahun dalam membantu para veteran perang. Selama itu juga mereka tidak pernah lagi bertemu dengan Valerie. Sampai tibalah adegan di masa Burr dan Harold terjerat dalam misteri kematian Jenderal Bill dan putrinya Elizabeth Meekin. Malam itu Burr dan Harold pergi ke rumah Beatrice untuk mencari perlindungan. Burr menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami dan berharap Beatrice dapat membantu mereka. Tak lama detektif Gedweiler dan Hill datang mencari Burr dan Harold. Tapi berkat bantuan Beatrice yang berhasil meyakinkan kedua detektif sehingga mereka hanya meminta agar Harold dan Burr menyiapkan bukti kontrak kerja Liz mempekerjakan mereka untuk mengautopsi tubuh Jenderal Bill. Setelahnya mereka pun pergi. Di halaman, laki-laki yang mendorong Liz datang dengan senjata. Ia bersuara tentang Komite 5 dan mengancam mereka agar tidak banyak berbicara. Committee of the Five, stay alive. Untuk mencari tahu apa yang terjadi pada keesokan harinya mereka pun mendatangi rumah keluarga Fuss dan disambut oleh istri Fuss yang bernama Libby. Sesaat perhatian Burr tertuju pada karya seni seperti yang dikenalnya. Tak lama, mereka dikejutkan ketika melihat Valerie datang dari sebuah ruangan. Can I have the remedy, please? I've got that numbness in my hands and the chills and the nerves. Tapi Libby segera memperingatkan agar mereka tidak berbicara dengan Valerie karena menurutnya saat ini Valerie menderita epilepsi. Valerie menentang sehingga Libby memanggil penjaga untuk mengamankan Valerie. Kesempatan itu digunakan oleh Valerie untuk membawa Burr dan Harold ke dalam ruangannya. Di sana Valerie mengungkapkan kalau ia adalah bagian dari keluarga Fuss dan Valerie mengatakan kalau pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan karena Valerie lah yang telah meminta Liz agar mempekerjakan mereka untuk mengautopsi tubuh Jenderal Bill. No. Oh, no. Tak lama penjaga masuk tanpa banyak kata segera memukul Burr sampai ia tak sadarkan diri. Kemudian, adegan berpindah saat Burr baru tersadar dengan Tom yang baru saja tiba di rumah berada di hadapannya. Burr menyampaikan maksud kedatangan mereka adalah untuk meminta bantuan Tom agar membantu mereka lepas dari tuduhan dengan mengungkap apa yang terjadi pada Jenderal Bill. Saat itu, Tom menyarankan agar mereka menjumpai Jenderal Gil Dillenbeck yang merupakan sahabat dekat Bill dan tentu ia mengetahui banyak tentang rekam perjalanan Bill Meekin. Burr dan Harold mengenal Jenderal, mereka pernah bertemu bahkan mereka memiliki foto ketika mereka bersama di medan tempur.
Tom menyarankan agar mereka membujuk Jenderal Gill agar mau menjadi pembicara di acara reuni para veteran untuk mengungkap semua yang terjadi pada Bill Miken. Setelah masa perang, Jenderal Gill Dillenbeck bergelut di bidang politik dan ia banyak menghabiskan waktunya untuk berbicara di hadapan para veteran dan rakyat Amerika. Di ruang tengah, Tom memberi isyarat kepada Burt kalau pelaku seperti seorang pria yang telah melanggar setiap aturan dengan memasuki 24 sarang spesies burung yang akan punah dan mengambil ke-24 telur untuk menempatkan namanya sebagai orang penting di dalam buku sejarah dunia. Setelahnya mereka pun pergi saat Dr. Malin datang untuk memeriksa Valerie. But the police are here and they want to talk to you. Keesokan harinya di kantor Burt, detektif datang untuk mengambil bukti kontrak kerja yang telah dijanjikan oleh Harold. Tapi Harold belum juga datang karena ia sedang bersenang-senang bersama Valerie di rumahnya. Burt cukup kebingungan sampai kedatangan perawat Irma sedikit membuatnya lega. Tapi kedatangannya tidak dengan kabar baik. Perawat mengatakan kalau seorang pria telah menyerangnya, mematahkan tangan perawat Irma dan membawa kabur hasil otopsi. Tak lama Beatrice yang cemburu datang dengan marah tanpa banyak kata. Ia melayangkan tamparan kepada Burt. Sampai Burt berhasil menjelaskannya, barulah Beatrice menjadi tenang. Kemudian Burt meminta Beatrice untuk membujuk kedua orang tuanya agar bersedia datang dalam acara reuni para veteran dan memberitahu kalau Tom Fuss akan terlibat dalam acara itu. Untuk menjamin Burt, perawat Irma memberikan kesaksiannya juga akan membuatkan sebuah surat pernyataan resmi dengan melampirkan data autopsi yang telah mereka lakukan. Setelahnya Burt mendatangi Milton. Tanpa diduga Harold dan Valerie telah berada di sana dengan surat kontrak kerja Liz yang dipegang oleh Milton untuk diserahkan kepada detektif. Sebelum menuju ke kediaman Jenderal Gill, mereka singgah di Waldorf untuk bertemu dengan Henry dan Paul si mata kaca. Di sana Valerie menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya dengan Harold saat mereka menyadari seorang pria yang mendorong Liz sedang mengawasi mereka dari luar jendela. Diam-diam mereka mengikuti pria itu sampai di sebuah klinik sterilisasi. Valerie menemukan sebuah obat dengan simbol aneh bercabang 5. Tak lama pria itu datang kepada mereka sehingga terjadilah sedikit perkelahian sampai mereka berhasil melarikan diri. Hendrik mengatakan kalau simbol ini adalah simbol dari organisasi baru yang bernama Panitia 5 atau yang kemudian dikenal sebagai Partai Nazi, yang mungkin sedang mengupayakan pelebaran paham di wilayah Amerika. Karena sejauh ini, paham organisasi tersebut telah berkembang dengan baik di Jerman dan Italia. Hendrik mengetahui kalau Jenderal Gill Dillenbeck telah mengikuti organisasi ini untuk mencari tahu tujuan dari organisasi ini. Untuk itu, Hendrik menyarankan agar mereka segera datang kepada Jenderal Gill Dillenbeck. Setelahnya mereka pun mendatangi kediaman Jenderal Gill Dillenbeck. Untuk memuluskan pertemuan, mereka membawa foto kebersamaan mereka dengan Jenderal di medan perang. Upaya itu pun berhasil, mereka dibawa masuk oleh istri sang jenderal. Di ruang tengah seorang pria bernama Maguire menunggu jenderal dengan satu koper penuh uang untuk membayar sesuatu yang tak pernah bisa dijawab oleh jenderal. Setelah sedikit bernostalgia, Burt menyampaikan maksud kedatangan mereka adalah untuk meminta agar jenderal bersedia berbicara di reuni para veteran untuk mengungkap kematian Bill Miken. Jenderal Gill bercerita kalau Bill Miken sempat menelponnya dari Roma dan mengatakan kalau ia melihat sesuatu yang menjadi alasannya dibunuh. Lalu, Gill membawa mereka kepada Maguire dan segera mereka mengetahui kalau Maguire adalah utusan Panitia 5 yang datang untuk membayar jenderal agar berada di pihak mereka saat berbicara di acara reuni. Dengan kata lain, Panitia 5 menginginkan agar jenderal menjadi pemimpin negeri ini dan merekrut para veteran agar bergabung dengan organisasi mereka. Pada akhirnya, jenderal pun menerima tawaran berbicara hanya untuk mengetahui siapa saja yang terkait dan rencana dari organisasi tersebut. Setelahnya, mereka mendatangi Tom dan Libby yang saat ini juga mendukung Jenderal Gill untuk berbicara di acara reuni.
Sampai tibalah mereka di malam reuni. Acara itu dihadiri oleh para petinggi, veteran perang, orang-orang kaya dan memiliki pengaruh di negeri itu. Kedekatan Burt dengan Jenderal Gill cukup menarik perhatian mertuanya. Ia menyukai Burt dan akan segera mengeluarkan lisensi medis untuk Burt. Untuk merayakannya, Burt pun mengajak Beatrice menari. Tapi Beatrice menolak Burt saat ia melihat seorang artis ternama hadir di acara itu. Burt kecewa karena ia telah lama menunggu momen seperti ini bersama Beatrice. Merasa cintanya bertepuk sebelah tangan selama bertahun-tahun, Burt pun menyelesaikan hubungan pernikahan mereka di malam itu juga. Lalu Tom membawa Jenderal dan Burt menemui 3 pebisnis penting asal Jerman. Setiap perkataan mereka mengarahkan pembicaraan pada sebuah perubahan dan kemajuan ekonomi di masa depan. Kemudian bersama Tom menggenapkan jumlah mereka menjadi 5 orang untuk bersama-sama mengangkat gelas. Ketiganya juga menjanjikan tanah dan properti mewah di Jerman untuk Gill agar bersedia bergabung bersama organisasi ini. Setelahnya, Tom memperingatkan Jenderal agar menyampaikan pidatonya dengan benar atau organisasi terselubung ini akan merusak reputasi dan nama besarnya. Your face, your name. Segera mereka menduga kalau Tom dan Libby adalah bagian dari organisasi tersebut. Dalam pidatonya, Jenderal Gill mengungkap alasan kematian Bill adalah karena mengetahui kalau seorang pemimpin Eropa bernama Mussolini menabrak seorang anak tanpa bertanggung jawab. Gill meminta veteran bersama rakyat bersatu untuk menentang setiap sikap dan beberapa orang berpengaruh dan berkuasa yang memiliki ambisi untuk menguasai negeri ini. Saat itu, Valerie dan Harold melihat seseorang naik ke atas mengintai Jenderal Gill. Segera mereka menyusul lalu bersama-sama mereka menyergap dan menjatuhkannya dari lantai atas. Pria itu adalah pria yang sama dengan yang mendorong Liz. Ia masih hidup. Dengan lantang pria itu meneriakkan kalau Jenderal adalah seorang pengkhianat dan secara terbuka ia memuji Tom Fuss. Kemudian mereka menangkap pria itu lalu segera mengetahui kalau ia berada di kapal yang sama dengan Jenderal Bill dengan tiket atas nama yayasan milik Tom Fuss. Pada akhirnya panitia 5 tidak berhasil mengembangkan kekuasaan dan pahamnya di Amerika meskipun diketahui mereka berhasil berkembang di Jerman dan Italia. Tom ditangkap setelah diketahui kalau ia merupakan bagian dari komite yang sedang mengupayakan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Amerika. Tom telah memanfaatkan Burt dan Harold untuk memuluskan rencananya agar dapat dipertemukan dengan Jenderal Gill. Sedangkan ketiga pengusaha Jerman tidak pernah menghadapi apapun karena mereka berhasil melarikan diri. Mereka tetap menjaga kerahasiaan organisasi tersebut dengan menghabisi Maguire. Sementara itu, Valerie dan Harold berpindah kota. Mereka menetap di Amsterdam, sedangkan Burt pada akhirnya menaruh hatinya pada Irma dan melanjutkan hidup bersama. Amsterdam. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.